Hello, apa khabar semua? Okey, saya nak bercerita sikit tentang posting saya yang masih diviralkan oleh ramai orang lah. Yang bersetuju dan tak bersetuju, yang mana saya mengatakan adalah lebih baik kalau Anwar Ibrahim jadi Palestin punya PM kan. So ramai yang sakit hati lah. Sakit hati pasal saya tulis macam tu kan. Kenapa? Sebab saya soal kenapa yang Anwar Ibrahim beria-ria nak hantar kapal terbang ke Palestin, nak ambil orang Palestin yang kononnya cedera, nak bawa balik ke Malaysia untuk dirawati. So saya tanyalah kenapa yang dia tak hirau ke kita rakyat Malaysia ni ramai yang masih menunggu, yang masih tak dapat treatment dekat hospital kita semua, dan saya cakap OTT, over the top, okay, dan lepas tu saya punya pendapat, saya tak akan vote diorang lagi lah pasal benda-benda macam ni kan, sebab isu Palestin ni betul-betul digunakan habis-habisan lah oleh PM kita kan. Itu yang saya meluat. Okey, kalau kau nak cakap pasal humanitarian, wahai orang-orang yang kononnya, I am so proud that our government is supporting on humanitarian aid to the Palestine. Hello, do you know what is happening in our own country? Do you know that orang-orang yang duduk di pendalaman, orang-orang asli, orang-orang yang duduk di pendalaman di Sabah, apabila mereka sakit, mereka tidak dapat keluar pergi ke hospital kerana tidak ada jalan yang betul, tidak ada kenderaan untuk mereka pergi ke hospital. Masih lagi terjadi ke hari ini. Ramai orang asli. Ada satu kes yang mana perempuan asli ini mengandung with twins, dengan kembar. Dia sakit malam tu tapi tidak dapat helikopter untuk datang ambil dia. Dia duduk di pendalaman dan akhirnya mati perempuan tu. Faham? This is what we call, we must care for our own people first. Okay? You don't know the sufferings of the people on the ground. So, it's fine. We want to be humanitarian, kononnya. Hey, you start with your own home first lah. Okay? There's so many people who live in the pendalaman who cannot get access to medical. Okay? There's so many people who cannot have access to education. So, this is why I'm very upset. This is why I think that, the priority of this government is totally wrong. You should be concentrating on this country. This is the thing. You all cakap senang. This is nothing to do with religion. This is nothing to do with race. This is something to do about being human first towards your own people, on your own backyard. Okay? So this is what I want to tell you all. Why? I think this PM is not taking priority of our own people first. And you want to support this kind of behavior. There's so many other wars in this world at the moment. Why is it just Palestine? Why? Because they are Muslims? No, they are Christians as well. But because Palestine is popular. He wants the vote of the Malays, thinking that he is the champion of Islam. But this is nothing to do with religion, folks. Please, you all must understand, that we must take priority as Malaysians. This is why I am really, really pissed off with everything. Even the so-called intellectuals, intellectuals, talking about humanitarian. What the fuck do you know about humanitarian, man? You know nothing. Thank you. Amboi, kau orang Melayu bukan main lagi komen-komen dekat media sosial. Bagi IC pada warga Palestin, bagi kerakyatan pada warga Palestin, bawa saja orang Palestin masuk ramai-ramai dalam Malaysia. Siap bagi cadangan, nak bagi rumah lagi tu pada mereka. Tu dia dahsyat sekali orang Melayu. Nak tolong berpada-pada lah. Tak ada apa masalah nak bawa orang Palestin yang sakit dirawat di Malaysia. Bawa lah, tak ada apa isu, bawa. Tapi janganlah lebih-lebih sangat. Belajarlah daripada sejarah. Tu tahun 2013 dulu. Bukan main lagi kita. Nak bawa masuk Rohingya, masuk dalam negara kita. Siap ada lagu Selamat Malam Rohingya gitu. Nah, berlaku setelah 10 tahun. Hari ni apa yang jadi? Kita pakat nak halau mereka keluar balik daripada negara kita kan. Dekat Selayang tu kau tengoklah berapa ramai dia orang tu. Pasal-pasal pun mereka ambil dan sebagainya. Sampai kan ramai dalam kalangan mereka pijak kita. Benda yang sama kau nak buat pada Palestin.
Kau nak bawa lagi ramai masuk. Weh, aku cakap terus terang kalau nak bandingkan Palestin dengan Rohingya, kita lagi teruk kena dengan Palestin tau, sebab mereka ni tok Arab. Mereka bukan macam Rohingya. Rohingya tu kau boleh pijak. Palestin tidak, dia tok Arab. Dia ni superior punya kaum. Kalau kita benar nak bawa mereka masuk Malaysia, duduk dalam negara ni bukan 10 tahun aku boleh jamin lah, dalam 5 tahun kita akan mula minta mereka keluar balik daripada Malaysia ni. Ini aku ingatkan awal-awal lah pada korang yang nak tuntut supaya dapat bagi IC pada mereka, minta mereka duduk dalam negara ni. Kita akan menyesal. Jadi jangan buat kesilapan yang sama. Perangai orang Melayu ni tak tahulah, dia punya tolak ansur tu macam tak boleh fikir tu. Tak apalah, kesian je, duk kenang aja ni. Kita kesian, kita bantu, ratus juta habis bagi dah. Ni sekarang ni kerajaan bawa masuk pelarian kat Palestin, tak apalah, bawa masuk, kita bantu mereka, lepas tu keluarlah. Bukan soal aku benci orang Arab ke apa ke, tak, bukan, tak ada apa masalah lah, aku tak benci pun mereka. Cuma aku nak kita ni bila tentukan sesuatu, nak tetapkan sesuatu, nak bagi cadangan, guna akal yang waras, bukan ikut sentimen, emosi hanya disebabkan kita rasa sedih terus kita seru itu ini. Jangan, kita akan rugi nanti. Kita bantu mengikut pada kemampuan kita. Dan kita sekarang ni, untuk pengetahuan anda, kita dah buat lebih daripada kemampuan kita. Tapi tak apalah, aku cakap macam mana pun korang akan kata aku ni pengkhianat, korang akan kata aku ni penjilat lah, apa baruah lah, apa cakap lah. Tapi apa yang pasti, andai kata tiba-tiba lepas ni kita pakat ambil semua lebih ramai pelarian Palestin masuk ke sini, duduk kat sini, kelak kita akan menyesal semula. Kita akan menyesal nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video kali ini mungkin nggak kaget lagi ya teman-teman ya untuk menonton video tadi. Karena video tadi ini adalah bagian dari reaksi beberapa orang Malaysia terhadap keputusan dari Perdana Menterinya, yaitu membawa pulang beberapa puluh orang Malaysia yang dalam kondisi sakit beserta keluarganya ke dalam negara Malaysia, kemudian mendapatkan fasilitas yang istimewa. Ini memang disyukuri, dan sekarang memang masyarakat Malaysia ini sedang bersukaria, bersukacita ya. Karena apa? Karena negara mereka berhasil membawa pulang beberapa puluh warga Palestina yang membutuhkan perawatan medis ya, beserta dengan keluarganya tentu ikut ya. Nah, tapi di sisi lain ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi beberapa warga di Malaysia yang mengkritik tentang keputusan dari Perdana Menterinya itu sendiri berkenaan dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan yang mereka rasa terlalu berlebihan, sehingga menimbulkan satu merasa ketimpangan dengan masyarakat di Malaysia itu sendiri. Karena dibicarakan tadi oleh Mbak Siti atau Akak Siti ini mengatakan bahwa rakyat Malaysia sendiri masih membutuhkan perhatian, terutama untuk pengobatan. Karena ternyata ya, yang dikata bahwa pengobatan di Malaysia itu gratis untuk semua warganya, tidak seperti itu. Ya, banyak warga yang belum bisa mendapatkan pengobatan. Bahkan pengobatan pun ya, terkadang untuk bertemu dengan dokternya itu butuh waktu berjam-jam. Ya, untuk dokter ahli terutama. Nah, kemudian juga untuk orang-orang yang di pedalaman itu belum mendapatkan perhatian. Bagaimana mereka bisa untuk ke rumah sakit kalau jalannya sendiri ya itu tidak memungkinkan, alias masih rusak, masih jelek. Bahkan kendaraan pun sulit untuk melampaui jalan tersebut. Ya, kemudian juga berkenaan dengan yang namanya ada katanya berbagi-bagi IC, artinya mereka ini yang datang ya dari Palestina nantinya ini akan disekolahkan, dimasukkan ke semacam pondok atau pesantren dan gratis, kemudian mendapatkan IC ya sebagai warga negara dari Malaysia itu sendiri. Dan tadi juga dikatakan akan mendapatkan rumah juga
ya untuk mereka berdiam di Malaysia. Nah, Padi nggak tahu pengertian berdiam di sini, mendapatkan IC di Malaysia, kemudian pendidikan juga ya di Malaysia itu apakah selama mereka dirawat di sini atau selama di Palestina masih ada sengketa ya, masih ada perang, atau untuk selamanya. Ya. Nah, selepas dari itu semua, di sini kritikannya adalah bahwa orang Malaysia ini ternyata mempunyai hobi yang mengundang warga asing ya untuk berkumpul di Malaysia. Nah, awalnya hiporia seperti tadi ya, bahkan teman-teman tuh bisa melihat di beberapa video YouTube itu hampir rata-rata ya banyak lewat itu tentang bagaimana tentara Malaysia ya membawa ya beberapa puluh pasien dari Palestina ke Malaysia. Nah, tanggapannya adalah kenapa harus membawa itu semua? Ya, kenapa tidak dari warga misalkan dari tempat yang lain, misalkan dari negara Afrika yang juga mengalami masalah, atau dari Ukraina, sama-sama Muslim Ukraina. Kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa dari Palestina? Kenapa rakyat Palestina? Itu yang menjadi pertanyaan beberapa netizen ataupun YouTuber ataupun TikToker yang berasal dari Malaysia untuk Perdana Menterinya. Nah, mudah-mudahan dari video ini bisa menjadi satu informasi buat kita semua bahwa sesuatu ketika kita berbuat kebaikan pasti ada pro dan kontranya. Karena juga kita harus melihat ya ke belakang lagi bagaimana situasi hal yang sama diberlakukan untuk warga Rohingya misalkan, welcome to Malaysia, tapi setelah 10 tahun, 15 tahun ya sekarang malah diusir dari Malaysia karena justru mengganggu perekonomian di Malaysia dan juga sosial di Malaysia. Nah, apakah hal itu nanti akan terjadi juga dengan warga Palestina yang sekarang sedang disambut dengan sangat meriah? Oke, teman-teman. Daripada videonya ini dulu, nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu, ya, rezekinya lancar selalu, dan setiap hari di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.